Baik, pada pemaparan kali ini yang berjudul Problematika dan Evaluasi Implementasi UBD, di mana pada materi ini UBD menurut Widges dan McTeigue pada tahun 2006 nomor 7 mendefinisikan UBD itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Nah, desain ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran melalui backward design, di mana tahap satunya itu menentukan hasil yang diinginkan, tahap keduanya menentukan bukti penilaian, dan tahap tiganya itu merencanakan pembelajaran. Lalu pada UBD ini memiliki stakeholder, di mana stakeholdernya itu dalam dunia pendidikan adalah pihak-pihak atau badan-badan pemangku kepentingan terhadap kegiatan pendidikan di sekolah dan menjadi pendukung terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan, di mana dari stakeholder ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu stakeholder primer, di mana stakeholder primer itu mencangkup dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat. Lalu stakeholder sekunder atau stakeholder jenis yang kedua ini meliputi dari kepala sekolah, pendidik atau tenaga kependidikan, peserta didik, staf administrasi, yayasan sekolah, dan komite sekolah. Dan jenis stakeholder yang terakhir adalah stakeholder tersier, di mana stakeholder tersebut meliputi dari masyarakatnya saja. Yang selanjutnya ada problematika stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia, yaitu ada 4 di Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat. Dari Kementerian Pendidikan ada 4 problematika. Yang pertama, sekolah masih menerapkan kultur lama atau kurikulum sebelumnya sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah lain. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru senior dalam mengakses platform Merdeka Belajar. Yang ketiga, ada implementasi kurikulum Merdeka terbatas, perlu waktu untuk diimplementasikan secara nyata. Dan yang terakhir, ada pemahaman terhadap kurikulum Merdeka itu kurang. Yang kedua itu ada Dinas Pendidikan, ada problematikanya ada 2. Yang pertama ada sarana dan prasarananya kurang mendukung atau kurang menunjang. Yang kedua ada tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada dari komite sekolah, problematikanya ada 2. Yang pertama, tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan sehingga butuh waktu lebih dalam memahami kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua ada anggota komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD. Dan yang terakhir ada dari masyarakat, yaitu problematikanya ada 2. Yang pertama ada masyarakat belum ikut serta dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan. Dan yang kedua, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia sehingga perlu waktu dan informasi yang lebih dalam pengimplementasiannya. Dari problematika stakeholder tersebut, adapun solusi problematika stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Yang pertama, memberikan motivasi kepada sekolah agar dapat mengembangkan kurikulum. Yang kedua, mengadakan sosialisasi dan penambahan sumber informasi terkait penerapan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan lainnya harus menyediakan sarana dan prasarana bagi sekolah untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang keempat, mengadakan program guru belajar sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah seseorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik, di mana guru memberikan pelajaran dan peserta didik menerima pelajaran.
Selanjutnya ada tupoksi dari kepala sekolah, yaitu edukator, supervisor, manajer, motivator, administrator, leader, dan inovator. Baik, selanjutnya terdapat kepala sekolah sebagai edukator. Terdapat problematika yaitu kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menerapkan UBD pada pembelajaran. Karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya informasi terkait UBD. Solusinya yang pertama, membuat rancang kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Problematika yang terdapat yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD. Solusinya yang pertama, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan tim lainnya seperti tim pengembang kurikulum atau TPK. Kepala sekolah sebagai manajer. Problematikanya terjadi kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik. Sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam mengimplementasikan UBD ini sering tidak diterima oleh semua pendidik karena dianggap melakukan sesuatu yang memberatkan. Akibatnya, implementasi UBD ini tidak berjalan dengan maksimal. Solusinya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD, menyusun program kegiatan sekolah, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Kemudian, kepala sekolah sebagai motivator. Problematikanya, guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UBD karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum lama. Solusinya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD, memberikan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi dan disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai administrator. Problematikanya yaitu kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. Menurut George menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UBD dalam pembelajaran. Solusinya yaitu dengan melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembangan kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai leader. Problematikanya yaitu kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UBD di sekolah karena banyak guru yang lebih senior dibanding kepala sekolah, sehingga kebijakan yang telah disepakati tidak dijalankan dengan maksimal. Solusinya apa saja ya? Solusinya ada memberikan sanksi bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru. Kepala sekolah sebagai inovator. Problematika yang kami jumpai adalah kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan proses UBD di sekolah SD Negeri Jati 03, dan sebagian guru yang bersikap tidak peduli serta tetap menggunakan metode konvensional membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan. Solusi yang coba kami ajukan adalah memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah.
SD Negeri Jati 03, mendatangkan narasumber dengan melakukan sosialisasi atau seminar dari mahasiswa dan juga dosen pembimbing lapangan, memberikan pelatihan kepada guru untuk membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik menjadi teladan baik bagi yang lain. Untuk waka kurikulum, permasalahan yang kami jumpai adalah belum adanya pemerataan UBD pada setiap sekolah, sehingga kurangnya referensi bagi waka kurikulum untuk menyediakan pelatihan bagi guru. Hambatan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru di mata pelajaran dengan menggunakan UBD. Solusi dari kelompok kami adalah mencari informasi sebanyak mungkin mengenai rangkaian pembelajaran menggunakan kurikulum UBD, mengadakan pelatihan kepada guru mengenai metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik siswa untuk bertujuan pembelajaran dengan alur UBD. Waka kurikulum. Peran waka kurikulum adalah sebagai perencana kurikulum sekolah. Hambatan yang akan terjadi selama mengembang yaitu keterbatasan waktu, perbedaan pendapat antar guru, kepala sekolah, administrator, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Solusi yang dapat dilakukan yaitu antara lain yang pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dari semua pihak. Nah, poin kedua adalah guru. Guru penerapan kurikulum saat ini, guru lebih berfokus pada perencanaan dan proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Sehingga untuk menerapkan kurikulum UBD, guru belum terbiasa dengan alur backward design. Selain itu, menggunakan kurikulum UBD, guru mengalami keterbatasan referensi karena kurikulum UBD belum diselenggarakan secara nasional. Solusi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, guru harus bisa memotivasi dirinya sendiri untuk mau menerima perubahan dan terus berkembang di bidangnya. Guru harus merespon dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat untuk menguasai konsep kurikulum UBD sehingga dapat menerapkan perubahan di sekolah. Poin selanjutnya yaitu peserta didik. Permasalahan peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. Selama ini, peserta didik cenderung menghafal materi dan rumus. Peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang menerapkan UBD, yang menuntut mereka terus aktif di dalam kelas. Peserta didik juga belum terbiasa dengan soal HOTS. Peserta didik terbiasa hanya menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Solusi dari poin peserta didik yaitu peserta didik dilatih untuk berpikir kritis agar terbiasa dan mampu beradaptasi dengan kurikulum yang menerapkan UBD. Peserta didik harus menanamkan rasa ingin tahu yang besar dengan bertanya dan mendengarkan secara aktif. Guru berperan memberi motivasi dan mengapresiasi, membiasakan dengan berlatih dan menjawab soal yang bertipe HOTS. Peserta didik dibiasakan untuk menggunakan sumber bacaan lainnya seperti jurnal dan jurnal melalui sumber internet.